Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Amin. Judul yang saya berikan adalah generasi usang. Jadi dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, saya ambil contoh kasus orang-orang benar, keturunan orang-orang benar. Tetapi keturunan orang-orang benar ini tidak menjadi penyembah Tuhan, tapi mereka menjadi penyembah berhala. Itulah sebabnya tadi firman Tuhan bilang jauhilah penyembahan berhala. Nah menurut catatan Alkitab dalam Kejadian 19 ayat 37, orang Moab atau bangsa Moab adalah keturunan dari Lot, keponakan Abraham yang memilih berpisah dari Abraham dan menetap di lembah Yordan. Jadi saya ambil beberapa contoh kasus dari orang-orang benar, yaitu Lot. Saya ambil juga Edom atau Esau, dan yang berikut Kanaan, cucu daripada Ham. Nah setelah peristiwa Sodom dan Gomora, Lot dan kedua putrinya terluput dan mereka menetap di pergunungan di dalam sebuah gua yang kecil. Seiring dengan waktu, kedua putrinya berpikir, ayah kami sudah tua, tidak ada orang mengawini kita, tidak ada orang yang kawin dengan kita. Kejadian 19 ayat 32, kakaknya berkata, marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari mana mereka dapatkan ide seperti ini? Ini dari mana kakak ini dapat ide gila seperti gini? Seorang putri harus berhubungan intim dengan bapak kandung. Ini ide gila, ini ide yang berasal dari setan, roh jahat. Mungkin kita bertanya, dari mana sih mereka dapatkan ide seperti gini? Yang begitu kotor, yang begitu najis. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ke belakang, mereka dapatkan itu dari kehidupan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora. Jadi kita lihat mereka sudah luput dari kematian. Mereka sudah luput daripada hukuman Allah. Dari api yang menghanguskan dan turun dari surga untuk membakar Sodom dan Gomora. Tetapi tradisi, kebiasaan hidup, gaya hidup orang-orang Sodom dan Gomora, mereka bawa lagi dalam kehidupan mereka yang sudah terluput dari bahaya. Saudara lihat sama seperti bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan Mesir, tetapi kehidupan orang Mesir melekat dalam jiwa mereka. Sesuatu kalau sudah melekat sangat sulit untuk dilupakan. Sebagai orang yang sudah terluput dari hukuman Tuhan, seharusnya mereka memulai hidup dengan Tuhan dong. Nah saudara, kita lihat Lot sebagai bapak gagal untuk mengajarkan anak-anaknya jalan Tuhan. Jadi kalau bapak-bapak rumah tangga dan di sini dengar, saya mau katakan, jadilah bapak yang baik. Ajarkanlah anak cucumu, keturunanmu, wariskanlah hal-hal yang baik, warisan yang baik, warisan yang takut Tuhan Allah buat anak-anakmu. Sehingga jangan sampai Anda pergi, tetapi keturunan Anda yang kedua, ketiga tidak pernah ada di gereja ini lagi. Peristiwa Sodom dan Gomora sebenarnya menyadarkan Lot untuk kembali hidup dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan. Amin saudara. Lot bertahun-tahun hidup dengan Abraham. Lot melihat dan menyaksikan bagaimana Abraham, bapa rohaninya yang telah pelihara dia, angkat dia. Tiap hari dia lihat bagaimana Abraham bangun mesbah, berseru memanggil nama Tuhan Allah Israel. Dan bagaimana dia lihat bagaimana Abraham diberkati dengan kelimpahan harta kekayaan, dengan banyak sekali hamba-hambanya. Wow, seharusnya itu menjadi perhatian khusus bagi Lot. Seharusnya Lot mencontohi kehidupan Abraham sebagai bapa rohaninya. Betul saudara? Amin. Tinggal tiap saat sampai besar, dari kecil sampai besar, dia harus mencontohi kehidupan bapa rohaninya, itu Abraham. Cuma satu kalau saya baca di Alkitab, cuma satu yang Lot contohi, yaitu duduk di pintu gerbang kota dengan pembesar-pembesar kota Sodom dan melihat orang lewat, 3 malaikat itu lewat, lalu dia sujud menyembah, lalu dia mengundang masuk di rumah. Itu kebiasaan Abraham yang Lot pegang. Yang sisa tentang kepercayaan, tidak, semua hilang. Andai saja Lot mau tetap setia dengan Abraham, maka kisah hidupnya jadi berbeda. Namun keinginan daging dan keinginan mata menggebu-gebu untuk mendapatkan harta dan kekayaan yang lebih banyak lagi, membawa Lot kepada kehancuran. Amin saudara. Lot membuat pilihan yang salah dalam hidupnya.
Lot memilih untuk meninggalkan Abraham dan melayangkan pandangnya ke seluruh lembah Yordan yang banyak airnya seperti taman Tuhan, dan menjatuhkan pilihannya pada seluruh lembah itu. Lot berpisah dari Abraham dan menetap di Sodom. Sudah bisa bayangkan kisah ini? Tiap hari dengan Lot mungkin dia memuji, menyembah, buat persembahan. Dia tahu Lot selalu berdoa. Tapi keinginannya cuma harta, cuma materi yang dia pikirkan. Saudara, firman Allah berkata, kenapa Lot harus pergi dan memilih lembah Yordan? Bukan dia pergi-pergi begitu saja. Ada satu peristiwa yang terjadi, yaitu gembala-gembala dombanya berkelahi dengan gembala-gembala domba daripada Abraham. Saudara dengar, seharusnya Lot tahu diri loh. Saya dapatkan kekayaan ini, harta ini karena dari Bapa saya. Tuhan Allahku memberkati Bapakku, Bapak Abraham. Dan saya kelimpahan berkat. Semua kekayaan dia punya, itu karena Tuhan Allah berkati Abraham. Tuhan Allah berkati Abraham. Makanya Lot dapat keciprat berkat itu. Amin saudara. Tapi saudara tahu yang terjadi adalah gembala-gembala dombanya berkelahi dengan gembala-gembala domba dari Abraham. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seharusnya Lot itu tahu diri. Firman Allah berkata, carilah perdamaian dan engkau akan mendapatkannya. Tetapi yang terjadi adalah mendatangkan kesedihan bagi Abraham. Firman Tuhan bilang, Abraham panggil Lot, Lot, kita dua ini saudara. Lot, waktu bapak dan ibumu mati, aku angkat kamu jadi anak. Aku pelihara kamu berjalan dari Ur Kasdim sampai di tanah ini. Aku pelihara kamu di jalan. Aku jamin makan minummu. Keluarga tidak lihat kamu, Lot, tapi aku lihat kamu. Tuhan Allah bilang, Abraham, keluar daripada keluargamu sana, keluarga ibu bapa. Tapi aku bawa kamu karena aku sayang kamu. Tuhan sudah bilang tidak boleh bawa seorang pun Abraham. Tapi karena belas kasihan itu, makanya belas kasihan itu hati-hati ada dari setan, dari Tuhan. Amin. Bawa itu Lot. Tuhan Allah bilang jangan. Abraham bersikeras bawa Lot. Tapi Lot jadi duri buat Abraham. Jangan bawa itu dia Abraham. Karena aku cuma berkati kamu. Tetapi ketika Lot hadir, itu jadi duri bagi Abraham. Seharusnya dia damaikan ini gembala-gembalanya. Seharusnya dia bilang untuk mereka, kamu tidak boleh begitu. Tapi dia biarkan pertengkaran terjadi. Sudah tahu, saya percaya waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya percaya hati Abraham sangat sedih. Tetapi walaupun dalam kesedihan, karena dia orang benar, dia takut Tuhan Allah, dia orang pendamai. Mari Lot, kita tidak boleh berkelahi. Kamu lihat nah, itu tempat di mana kamu pilih, pilihlah. Kalau kamu ke situ, aku di sini. Kalau kamu pilih mana, aku tenang, aku senang. Kamu pilih saja, di mana kau pergi. Tapi dasar orang serakah, galojo, rakus. Aku memilih itu Abraham. Lembah Yordan. Lembah Yordan itu banyak air seperti taman Tuhan. Aku pilih itu. Dia tidak mau tahu Abraham di tanah kering. Dia tidak mau tahu. Dasar kalau orang galojo, rakus, materialistis. Dia akan menggunakan segala macam cara. Tapi saudara lihat akhir hidup dari Lot. Keluar yang bagian di badan. Dan generasinya penyembah berhala. Tetapi generasi Abraham, generasi yang melahirkan Tuhan Yesus Kristus ke bumi. Jadi saya percaya Abraham sangat sedih. Tetapi karena dia orang benar, karena dia takut Tuhan Allah, karena dia mengasihi Tuhan, makanya bilang pilih kamu mau kemana. Saudara tahu waktu Lot tinggal di Sodom, ada satu peristiwa besar terjadi. Raja-raja dari timur menyerang kota Sodom dan Gomora. Dan mereka menawan orang-orang Sodom dan Gomora, termasuk Lot dan keluarga. Harta-harta mereka dibawa semua oleh raja-raja dari timur. Tapi saudara tahu firman Allah berkata dalam Kejadian 14, ketika seseorang datang berkata, Abraham, Lot diserang, sekarang dalam tawanan. Firman Allah berkata, wow, saudara hebat sekali ini orang ini. Firman Allah berkata 318 orang yang ada di rumah Abraham. Ini orang-orang yang tangkas cerdas. Dikerahkan Abraham untuk menyerang, untuk mengikuti orang-orang raja-raja dari timur itu.
Dan firman Allah berkata waktu mereka kejar mereka, mereka kalahkan mereka. Abraham dan 308 orang yang terdidik, yang dididik oleh Abraham, yang lincah berperang, yang lincah itu yang tangkas itu, menyerang raja-raja dari timur, mendapatkan Lot, istri dan anak-anak dengan barang-barang yang tidak pernah kurang satu pun. Kembalikan lagi Lot ke Sodom. Saudara lihat, saya sedih saudara, hati ini sangat baik. Dan firman Allah berkata bukan saja kejadian Sodom dan Gomora ditaklukkan oleh raja-raja timur dan bagaimana Abraham berperang untuk mendapatkan Lot dan keluarga. Tapi firman Allah berkata ketika Sodom dan Gomora punya dosa di hadapan Tuhan Allah turun. 3 malaikat datang. Dan saudara tahu Abraham, firman Allah berkata Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Untuk apa Abraham tawar-menawar dengan Tuhan? Karena dia tahu ponakannya ada di situ. Anda menyakiti pemimpin Anda tapi Anda tidak tahu. Pemimpinmu berdiri dan bersafaat memohon belas kasihan untuk Anda. Sekarang Anda boleh tepuk dada, tapi ada waktu Anda sadari apa yang Anda buat. Berapa kali Abraham tawar menawar dengan Tuhan, tapi sampai pada akhirnya juga Tuhan itu baik. Tuhan tahu Abraham punya hati yang mengasihi itu anak, walaupun anak itu kejahatan. Malaikat diperintahkan untuk mengeluarkan. Tuhan tahu untuk buat kita senang, saudara. Tuhan selalu jawab doa-doa kita untuk buat kita senang. Saya percaya waktu Abraham bangun pagi-pagi dan melihat asap naik dari Sodom dan Gomora. Saya percaya bahwa dia tahu ponakannya itu akan hidup. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Karena dia percaya doanya sebagai orang benar dijawab oleh Tuhan. Saya berpikir kenapa sih Lot? Kalau kamu sudah keluar dari kondisi itu, bolehkah kamu pergi kepada Abraham? Bolehkah kamu kembali ke jalan benar? Supaya kehidupan Abraham yang benar, yang percaya Tuhan, diwariskan lagi untuk kamu. Kenapa kamu tidak bisa balik kepada Abraham? Kenapa kamu tidak bisa balik akui Bapak saya salah? Saya mengambil jalan salah, saya memilih pilihan yang salah, saya menderita. Bolehkah saya datang di sini untuk Bapak? Bolehkah Bapak terima saya lagi? Sudah keluar bisnis yang ada, tinggal di ruangan sempit, tinggal di gua sempit, tapi masih sombong. Seharusnya masa itu dia koreksi dirinya. Ya Tuhan, bagaimana saya di hadapan Tuhan Allah? Aduh Tuhan, apa dosa saya, apa salah saya? Kalau saya datanya itu sama Tuhan, saya percaya dia akan koreksi diri dan dia tahu. Semua bermula dari kesombonganmu. Semua bermula dari ketamakanmu akan harta kekayaan membawa engkau kepada kehancuran. Saudara hati-hati, jangan harta kekayaan buat saudara kepada hancur. Keturunan dari Bapak Ibu Saudara menjadi keturunan penyembah berhala. Jadi ada harta yang ada patung yang didirikan, tapi berhala itu berupa uang, harta, jabatan, barang-barang seperti yang dialami oleh Lot. Saya percaya kalau dia kembali semuanya akan baik, tapi dia tidak mau kembali, saudara, untuk mengakui dia pernah buat kesalahan itu sama bapaknya. Dia tidak pernah kembali, saudara. Saudara kalau buat dosa harus diselesaikan, harus dibicarakan. Anda tidak boleh tinggal sampai dosa itu berlalu, tidak boleh. Tidak boleh saudara. Saya akan buat kesalahan sedikit untuk orang. Saya tahu itu salah. Iya salah ya saya Tuhan ya. Saya akan pergi minta maaf dari dia. Entah dia anak kecil, entah dia bawa saya tidak peduli. Yang penting hati saya senang, Tuhanku senang. Saya tidak mau tahan ego dan sombong saya. Mau sombongnya apa? Berdiri sini karena Tuhan. Berkhotbah karena Tuhan. Yang ada yang saya mau sombongkan. Anda saja dia mau tetap setia dengan Abraham. Maka kisah hidupnya jadi berbeda. Namun keinginan daging dan keinginan mata menggebu-gebu membuat dia gila harta, gila kekayaan yang lebih banyak, membawa dia kepada kehancuran. Lot membuat pilihan yang salah dalam hidupnya. Anda tidak pernah tahu yang ke depan, tetapi orang tua rohanimu tahu apa yang ada di depan. Anda tidak pernah melihat itu. Saya sebagai gembala Anda melihat itu. Ini Abraham tidak seperti saya yang lagi bicara buat saudara. Tapi saya masih sayang saudara lagi bilang lagi. Jangan buat pilihan yang salah anak muda, akan menghancurkan Anda. Jangan cari pasangan-pasangan yang tidak seimbang, yang tidak percaya, yang masih dalam tradisi, yang masih dalam adat istiadat. Itu menghancurkan Anda. Sekarang belum, tapi ada masa Anda akan menangis. Lot memilih untuk meninggalkan Abraham dan melayangkan pandangnya ke seluruh lembah Yordan yang banyak air. Firman Allah berkata, lalu berpisahlah Lot dari Abraham dan menetap di Sodom. Pilihan yang salah akan membawa Anda kepada kehancuran. Sekali lagi saya katakan. Jadi Bapak Ibu Saudara hati-hati dengan pandangan mata Anda. Kering dan basah bukan tempat berkat.
Berkat itu Tuhan punya. Di mana Anda berada, tempat kering, tempat basah, kota kecil seperti Ambon, Tuhan Allah berkati Anda. Bukankah gembala kita sudah deklarasikan, disinilah tanah Goshen kita. Lot, firman Allah berkata, harta kekayaan Lot yang banyak lenyap dalam sekejap mata. Miris bukan? Kumpul akan tahun-tahun, tapi sekejap mata hilang, keluar yang pakaian bandang. Bahkan Lot juga kehilangan istri yang dicintai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam gua yang sempit, Lot hidup dengan kedua putrinya. Dan di dalam gua inilah putri-putrinya membuat dia mabuk dan mereka berhubungan intim dengan Lot. Apakah Lot tidak tahu kalau dia berhubungan intim dengan anak-anaknya? Lot tidak bisa buat apa-apa lagi karena itulah kehidupan dan kebiasaan hidup orang Sodom di mana dia tinggal selama ini. Lot memulai hidup dengan benar karena diajarkan Abraham jalan-jalan Tuhan. Dia memulai dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging. Miris bukan? Sudah mulai dengan roh, sudah belajar firman Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah layani tamu-tamu datang, sudah melayani Tuhan dengan baik. Tetapi akhirnya hidupnya daging. Jadi anak-anak muda, jangan Anda sudah bertobat, terima sudah pelepasan dapat berkat, lalu pergi saudara. Pergi karena yang ini boleh lebih bagus, itu berbahaya buat Anda. Hasil hubungan intim Lot dengan putri-putrinya ini melahirkan bangsa Moab dan bangsa Amon. Lot melahirkan generasi penyembah berhala. Generasi yang jahat. Generasi yang sangat membenci Israel. Yang merupakan keturunan Abraham yang adalah saudaranya. Saudara lihat ketika orang keluar dari kebenaran dan kehidupannya cuma kenan daging. Hanya kehidupan daging, kehidupan duniawi. Maka sekalipun dia punya saudara, dia tidak peduli. Dia sangat, firman Allah berkata, bangsa Moab ini sangat membenci orang Israel. Padahal ini mereka bersaudara. Keturunan Lot adalah bangsa Moab dan bangsa Amon. Bapak Ibu Saudara, Moab dalam bahasa Ibrani dikatakan Mo'af, yang berarti benih dari bapa. Kita lihat karakteristik bangsa Moab. Mereka ini adalah bangsa penyembah berhala. Coba lihat saudara. Coba kalau Lot bertobat atur dong baik-baik, maka dong akan jadi penyembah Tuhan. Mereka percaya takayul. Mereka itu sombong dan angkuh. Mereka suka berperang. Makanya selalu berperang saja dengan itu umat Israel. Orang Israel pada itu saudara. Yesaya 16 ayat 6 berkata, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia. Tentang kecongkakannya, keangkuhannya dan kegemasannya. Dan tetap cakap anginnya yang tidak benar. Bicara-bicara kosong yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Raja Moab berusaha, kalau kita baca terus kita lihat, Raja Moab berusaha bayar Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi Tuhan Allah cegah. Nah tidak sampai di situ, Bileam yang tamak akan harta mengajarkan orang Israel untuk berzina dengan wanita-wanita. Wanita-wanita Moab dan membawa mereka kepada penyembahan berhala. Sudah tahu waktu peristiwa di tempat ini, Tuhan Allah sangat marah dengan mereka. Dan akibatnya itu sangat fatal. Tuhan sangat marah waktu orang Israel mulai berzina dengan wanita Moab dan jatuh dalam penyembahan berhala. Mengikuti tradisi-tradisi orang Moab, yaitu menyembah berhala. Diseretlah laki-laki itu menyembah berhala. Jadi karena kita adalah generasi Daud, generasi penyembah Tuhan, maka generasi usang ini Tuhan suruh saya sampaikan. Katakan ini generasi usang yang jahat, yang penyembah berhala. Supaya anak muda generasi ini dan generasi seterusnya menyembah Allah. Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus. Dan cuma generasi ini menyembah Tuhan. Generasi kedua saya menyembah Tuhan lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi hati-hati dengan setiap godaan yang datang. Untuk Anda, membawa Anda keluar dari kebenaran. Amin. Kita lihat walaupun mereka bangsa penyembah berhala, tapi saudara lihat kasih Tuhan itu nyata untuk semua orang. Dari manapun, suku manapun, bangsa manapun, Tuhan punya kasih. Tuhan punya hati untuk mereka karena mereka diciptakan Tuhan. Tokoh terpenting dalam Alkitab yang berasal dari Moab adalah Ruth. Ruth adalah salah satu perempuan yang disebut dalam silsilah Yesus Kristus. Amin. Ruth adalah contoh bagaimana Allah dapat mengubah kehidupan seorang pribadi dari generasi penyembah berhala kepada generasi penyembah Tuhan. Amin. Ruth itu penyembah berhala saudara.
Tapi Tuhan mengubah hatinya menjadi seorang penyembah Tuhan. Yang kedua kita lihat bangsa Amon. Mereka adalah bangsa penyembah berhala. Dewa yang mereka sembah adalah Milkom dan Molok. Molok merupakan dewa api yang bermuka lembu. Patungnya mempunyai tangan yang terulur untuk menerima bayi yang dikorbankan kepadanya. Bangsa Amon itu sangat keji, saudara. Jadi mereka mempersembahkan bayi-bayi kepada dewa mereka. Dan itu sangat keji di hadapan Tuhan. Kita lihat Amos 1 ayat 13. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembaliku keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Jadi saudara, ini bayi-bayi dibelah dalam perempuan poro, lalu mereka persembahkan kepada mereka punya dewa ini. Aduh, itu betapa keji, betapa najisnya ini bangsa Amon. Jadi Bapak Ibu Saudara, Lot melahirkan bangsa Moab, bangsa Amon. Dan mereka adalah generasi yang jahat, generasi penyembah berhala. Kalau saja Lot hidup bersama Abraham, saya percaya sejarah hidupnya akan berbeda. Jadi kalau Anda hidup di gereja ini dengan kebenaran yang benar, Anda adalah generasi penyembah Tuhan. Anda akan mewariskan kepada anak-anakmu menyembah Tuhan seperti yang Anda lakukan. Kalau Bapak Ibu menyembah berhala, terikat tradisi adat istiadat, dengan sendirinya anak-anak akan ikut. Tapi kalau Anda terlepas dari hal itu, sekali saya kenal Tuhan, saya menyembah Tuhan sampai akhir hidup mereka, anak-anakmu akan mengikuti contohmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, contoh yang kedua Esau. Esau atau Edom. Kita semua tahu ya, Esau, anak daripada Ishak dan Ribka, kakak daripada Yakub. Edom adalah sebuah bangsa yang besar. Nah, bangsa Edom ini dan bangsa Israel sering mengalami konflik padahal mereka bersaudara. Suruh lihat itu, konflik terus. Mengapa saudara? Karena kita tahu Esau juga begitu. Betul? Ketika peristiwa Esau dan Yakub terjadi persoalan itu, Esau bergumul untuk Tuhan, dia datang, dia minta belas kasihan kakaknya, dia mohon pengampunan. Betul saudara? Dia cari perdamaian dengan kakaknya. Betul? Makanya kalau Anda orang benar, harus cari damai dengan orang. Jangan tunggu orang datang minta maaf. Anda harus cari dan berdamai. Entah suami Anda, istri Anda, anak Anda atau saudara Anda. Cari dia minta perdamaian. Betul? Esau kita tidak lihat bahwa Esau datang minta maaf sama adiknya. Tapi adiknya minta maaf sama dia. Kan beta kakak beta bersalah. Seharusnya Esau, beta juga bersalah adek. Karena beta anggap remeh firman Tuhan. Beta anggap remeh janji firman Tuhan. Makanya beta juga tidak bisa mendapatkan berkat itu. Kan dua-dua salah saudara. Bukan satu Yakub yang salah, dia juga salah. Amin. Jadi berjalan pergi di pegunungan Seir dan menghasilkan keturunan bangsa Amalek. Ini keturunannya nanti untuk bangsa Amalek. Jadi saudara lihat, dia pergi ke pegunungan Seir dan Yakub tinggal di sini. Betul saudara? Seharusnya masalah diselesaikan. Jangan saudara pergi tanpa penyelesaian masalah. Kalau saudara pergi tanpa penyelesaian masalah, itu masalah menanti Anda yang lebih besar. Nah, hal yang luar biasa dari bangsa Edom adalah Allah mengasihi mereka. Jadi saudara lihat untuk kisah Esau, keturunan Esau itulah bangsa Amalek. Dan Bapak Ibu saudara tahu, walaupun demikian Allah mengasihi mereka. Firman Allah berkata Ulangan 2 ayat 2 sampai 5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini, beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali, jangan menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Lihat Tuhan begitu baik saudara. Walaupun dia anggap remeh firman Tuhan, janji Tuhan, dan dia tidak mendapatkan berkat seperti Yakub adiknya, tapi Tuhan tahu pelihara dia dengan memberikan pegunungan Seir untuk dia, tanah yang subur. Dari gereja ini kita semua saudara-saudara. Amin.
Kita ini keluarga Tuhan. Kita datang dari latar belakang hidup berbeda, keluarga berbeda, ras berbeda. Warna kulit yang berbeda, rambut yang berbeda. Tapi kita semua adalah keluarga Tuhan. Amin. Ulangan 23 ayat 7 sampai 8. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau dulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan ketiga, boleh kamu masuk jemaat Tuhan. Karena orang ini tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Tapi Tuhan bilang mereka belum masuk. Kalau mereka itu generasi yang ketiga. Saudara lihat Tuhan begitu baik. Tuhan sangat baik. Tuhan mengasihi Yakub, Tuhan juga mengasihi Esau, saudara. Walaupun dia tidak menghormati Tuhan dalam hal melakukan firman Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi dia. Tuhan kasih dia kesempatan untuk berubah. Seperti Lot, Tuhan kasih dia kesempatan untuk berubah, saudara. Sebenarnya waktu peperangan pertama raja-raja dari timur menyerang Sodom. Sebenarnya itu pertanda untuk Lot harus sadar keluar saudara tempat itu. Itu berbahaya. Tetapi tidak pernah dia menyadari sampai hukuman besar datang dulu. Baru dia sadar itu pun sudah di gua yang sepi. Dan saya percaya dia akan malu datang berhadapan dengan Abraham. Jadi Bapak Ibu saudara mari kita lihat karakteristik dari bangsa Edom. Bangsa Edom ini adalah bangsa yang sombong dan arogan. Baca 1 ayat 3 sampai 4. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya engkau yang tinggal di liang-liang batu. Di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Bahkan sekalipun sarangmu di tempat di antara binatang-binatang. Bintang-bintang, dari sana pun aku menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan. Oh saya taruh saya pun tambah tinggi di bintang-bintang kasih turun. Oh setiap orang yang sombong Tuhan Allah kasih turun dia. Semakin kita dipakai, sadar betul saudara bahwa kita hanya alat. Yang kedua dia tidak punya belas kasihan, dia hantam orang saja. Hidup dalam kemarahan. Yang berikut dia itu pendendam. Yesaya 35 ayat 5, oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun. Dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka. Waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Bolehkah Amos 1 ayat 11? Beginilah firman Tuhan, 3 perbuatan jahat Edom. 3 perbuatan jahat Edom, 3 perbuatan jahat Esau. Bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang. Dan mengekang belas kasihannya. Memedamkan amarahnya. Untuk selamanya. Dan menyimpan gemasnya. Untuk seterusnya. Lah ini orangnya dendam begitu lama saudara. Saudara saya harap Anda tidak boleh simpan dendam. Apalagi dendam kesumat bertahun-tahun. Nah itulah bangsa Edom saudara. Atau itulah Esau. Dan kita lihat keturunan daripada Esau itulah bangsa Amalek. Jadi Esau ini punya gundik yang namanya Timna. Dan dari gundik ini dia melahirkan anak yang namanya Elifaz. Dan Elifaz ini melahirkan Amalek. Dan Amalek tumbuh dalam keluarga Esau. Dan karena dia tumbuh dalam keluarga Esau, dia membenci orang Israel sama seperti Esau kakeknya. Kebencian bertahun-tahun yang ada di hati Edom itu untuk bangsa Israel itu mengalir kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Jadi ini dendam kesumat. Ini sangat sayang karena Esau punya kakek Abraham hidup benar, Ishak bapaknya hidup benar, tapi dia melenceng keluar. Ingat anak muda, kalau Anda di gereja ini ikutilah orang tuamu yang hidup benar. Jangan Anda melenceng keluar. Kalau Anda jatuh gagal, cepat selesaikan. Jangan Anda pergi tanpa penyelesaian. Itu membahayakan Anda. Sekarang mungkin belum, tapi ada masa di mana Anda akan temui diri Anda hancur. Amalek adalah bangsa yang besar. Dan mereka adalah bangsa yang pertama menyerang Israel secara kejam dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, Amalek mewakili bentuk kejahatan terburuk. Amalek juga mewakili puncak kejahatan. Jadi kalau orang bilang Amalek itu puncak kejahatan ada di dia. Amalek mengejek setiap alasan untuk berbuat baik. Ya orang buat baik dia ejek akang. Amalek menabur keraguan dan kebingungan. Jadi Amalek itu selalu ragu-ragu. Dan tergesa-gesa. Itu Amalek saudara. Dan
Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mengapa Allah begitu benci dengan bangsa Amalek? Firman Allah berkata ketika orang Israel sedang berjuang melintasi padang gurun menuju ke tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Bangsa Amalek menyeret yang lemah, yang lagi sakit, yang sudah tua di ujung bagian belakang barisan tersebut. Dan dengan brutal membunuh mereka. Saudara, saya baca kisah ini saya menangis, saudara. Tadi pagi saya duduk saya menangis. Kenapa saya sedih? Itu kan barisan yang pergi ke tanah perjanjian kan panjang. Musa ada di depan sana dan Harun. Dan saudara tahu barisan panjang itu, di belakangnya itu orang-orang tua. Orang-orang lemah, orang-orang sakit. Itu mereka ada di belakang. Tapi saudara tahu firman Allah berkata, bangsa Amalek menyerang mereka dengan brutal dan membunuh mereka yang ketinggalan di belakang itu. Ulangan 25 ayat 17 sampai 18 itu dikisahkan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu keluar dari Mesir. Engkau didatangi mereka di jalan dan semua yang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Saudara, ini Edom punya keturunan. Bukankah mereka bersaudara? Ini Esau punya keturunan. Dia berhadapan dengan Yakub punya keturunan. Tapi karena kebencian yang dalam. Saudara, kalau kebencian harus dilepaskan, diselesaikan. Kalau itu turun, saudara. Makanya di gereja ini ada pelayanan pelepasan. Anda dilepaskan. Siapapun Anda perlu pelepasan warisan ini. Saudara, saya sedih, saudara. Makanya Tuhan bilang untuk Musa, Musa, ingat itu. Peristiwa itu sangat melukai aku. Peristiwa itu sangat menyakiti hati Tuhan Allah, saudara. Waktu bangsa Amalek keturunan Edom, Esau menyerbu mereka. Itu sangat menyakitikan hati Tuhan Allah. Itu perjalanan padang pasir panjang, saudara. Orang haus, orang capek, orang lelah. Tapi secara brutal mereka datang, mereka bunuh orang-orang Israel. Dan saya bilang, waduh Tuhan, saya sedih, saudara. Saya bilang orang ini perlu ditolong. Bukankah bisakah kamu kasih air? Bisakah kamu katakan, oh jalan saja pasti baik-baik. Ini air bisa minum, ini makan kan, bukankah kalian bersaudara? Tapi kebencian yang begitu dalam membuat orang lupa diri. Roh jahat masuk dalam dirinya. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Musa, Musa, ingat peristiwa itu, catat akan baik-baik. Catat akan baik-baik. Nah, kita baca 1 Samuel 15 ayat 2 dan 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu, kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Tuhan bilang, Musa catat dong, nanti satu saat kasih habis dong. Dong pun nama tidak ada boleh ada di bawah kolong langit. Karena peristiwa ini. Jadi kita bilang, saudara jamaat dari Ambon, waktu orang-orang mengalami masa terpuruk, kita harus hadir, menopang, mendukung. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita kadang tidak mengerti, tetapi Tuhan tahu tentang kita. Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di sana. Jadi jangan menangis terlalu lama, Anda bangkit. Kalau masalah-masalah banyak di kantor, jangan menangis terlalu banyak, bangkit saudara. Saya percaya dalam masa tersulit Tuhan akan tolong kita lewat orang-orang yang Tuhan sudah siapkan untuk bangkitkan semangat kita. Entah lewat doa, nasihat atau video-video yang menguatkan kita untuk bangkit. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan 1 Samuel 15 ayat 20 kita lihat satu kisah. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Saudara, Tuhan berbicara kepada Samuel. Kalau kita baca ayat 1, Samuel dengar, aku sudah berjanji bahwa orang Amalek itu dimusnahkan. Sekarang perintahkan Saul pergi berperang, habisi mereka. Tapi kalau kita baca tadi, waktu Samuel datang, Saul kenapa tidak, itu ada bunyi-bunyi apa? Dia bilang dulu, puji Tuhan Bapak Pendeta, semua yang Bapak suruh, yang Tuhan suruh melalui Bapak, saya sudah kerjakan semuanya. Saya bunuh yang tadi bilang, saya sudah mengikutinya. Saya sudah membawa Agag raja Amalek, tapi orang Amalek itu sendiri aku sudah tumpas. Aku sudah tumpas semuanya. Pokoknya Bapak percaya saja, beta sudah selesaikan dong.
1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi kalau Tuhan sudah kita perintahkan sesuatu untuk kita, bikin akan saudara. Kalau saudara bikin akan tidak dengan baik, Tuhan menolak saudara. Apakah Saul buat? Saul buat, tapi tidak semuanya, hanya sebagian. Jadi Tuhan mau kita serius dengan firman Tuhan. Kita serius melakukannya. Jadi Saul berkata, saya sudah tumpas. Tapi saudara tahu, beberapa tahun kemudian Haman seorang keturunan Agag, raja Amalek, bersekutu memusnahkan seluruh umat Yahudi. Betul saudara? Dia bilang sudah selesaikan semua. Tapi beberapa puluh tahun kemudian saudara, kita baca Agag, raja Amalek, punya keturunan namanya Haman, berusaha membunuh seluruh umat Yahudi dalam kitab Ester. Saudara ingat Haman? Dia adalah keturunan Agag yang tadi kita baca. Ketidaktaatan Saul dalam melakukan firman Tuhan hampir saja menyebabkan kebinasaan total pada seluruh bangsa Israel. Tapi Tuhan Allah tahu akan hal ini. Itulah sebabnya Tuhan mencegah supaya tidak terjadi pembantaian seluruh umatnya yang Dia kasihi. Puji Tuhan saudara, Tuhan menyiapkan Ester. Ester, kau bangkit, aku siapkan kamu. Mordekai, siapkan wanita ini, karena aku punya rencana besar dengan dia. Amin saudara. Seperti yang saya sudah khotbah, Ester mau dididik dan diatur. Dia rendah hati. Dia mau dinasihati oleh pamannya yang telah mengangkatnya jadi anak. Ester seorang wanita yang luar biasa saudara. Karakternya teruji. Jadi Tuhan bilang, Mordekai, siapkan wanita ini. Karena aku mau pakai dia untuk masa depan. Amin saudara. Jadi seharusnya orang Israel waktu itu dibantai. Tetapi kebangkitan seorang wanita hebat, seorang wanita penerobos, seorang yang hati mulia untuk bangsanya, hati yang mau berkorban untuk bangsanya, seorang wanita hebat, seorang wanita tidak pernah takut menghadapi apapun. Wanita itu adalah Ester yang ditaruh mahkota di kepalanya. Dia berdiri untuk bangsanya. Saul tidak mengerti hal ini. Saul anggap enteng firman Tuhan. Saul anggap ringan firman Tuhan. Anggap rendah firman Tuhan. Betul saudara? Beda bunuh. Pikir selesai. Ternyata ada keturunannya. Tuhan bilang musnahkan semua. Dari bayi-bayi sampai anak-anak kasih musnah. Apakah Tuhan tidak punya belas kasihan? Tuhan punya. Tapi kalau benih-benih ini hidup, akan menjadi racun bagi kamu. Jadi tumpas semua. Saudara, itu kemarahan Tuhan loh. Seperti Tuhan bicara untuk itu. Untuk Musa tuh bilang, Harun, kamu bawa umat ini jatuh penyembahan berhalanya 40 hari. Waktu pemimpin tidak ada, kamu menjatuhkan mereka menyembah berhala. Itu Tuhan marah saudara. Harun anggap itu, oh Musa cuma marah beta. Dia tidak tahu itu kemarahan Tuhan. Dia berdosa kepada Tuhan. Bahwa orang menyembah berhala. Sama seperti ini saudara. Saul berkata, aman. Samuel, semuanya sudah selesai. Orang Amalek sudah selesai. Ternyata masih ada. Dia punya keturunan ada, yaitu Haman. Itu saudara, kalau Tuhan serius, Anda harus serius. Tidak boleh Anda main-main. Kalau saya Tuhan tidak bangkitkan Ester, saudara jadi apa? Jadi apa yang orang Israel? Habis keturunan Israel yang ada di benteng Susan. Jadi jangan anggap remeh saudara. Untuk setiap firman Tuhan. Esau melahirkan generasi jahat. Generasi penyembah berhala. Orang tuanya mengasihi Tuhan Allah. Tetapi anaknya hidup menjauh dari Tuhan Allah. Membenci Tuhan Allah. Hidup dalam permusuhan. Hidup di dalam penyembahan berhala. Dia melahirkan generasi jahat. Itulah bangsa Amalek. Bapak Ibu diberkati. Yang terakhir saudara, Kanaan. Kanaan adalah putra dari Ham dan cucu dari Nuh. Bangsa Kanaan itu saudara. Jadi kalau kita bicara bangsa Kanaan. Kanaan itu cucu daripada Nuh. Dan dia punya bapa adalah Ham. Dia adalah penerima apa yang disebut kutukan. Kan seharusnya dikutuk itu bapaknya Ham.
Tetapi waktu Nuh sadar, dia melepaskan kutuk itu kepada Kanaan. Kenapa Kanaan dikutuk, saudara? Jadi ada kemungkinan Kanaan ikut serta dengan bapaknya Ham. Waktu melihat Nuh mabuk dalam kondisi telanjang. Dan Kanaan ada di situ bersama Ham bapaknya kemungkinan. Sehingga olok-olok bicara bapaknya, opanya punya ketelanjangan. Hati-hati saudara. Jangan Anda berbicara buruk tentang orang tua Anda. Orang tua rohani Anda. Itu membawa kutuk bagi Anda. Amin. Terkutuklah engkau Kanaan. Firman Tuhan bilang terkutuklah engkau Ham. Terkutuklah engkau Kanaan. Itu berarti Kanaan juga terlibat dalam olok-olok itu. Karakteristik orang Kanaan, saudara, saya catat di sini amoralitas. 2, penyembahan berhala. Yang ketiga, pengorbanan anak untuk dewa. Seorang sejarawan Alkitab Henry Haley mengatakan begini, saudara. Para arkeologi yang melakukan penelitian menemukan sejumlah besar guci berisi jasad anak-anak yang telah dikorbankan kepada Baal, dewa utama orang Kanaan. Jadi Kanaan ini dia punya keturunan, Nuh ini punya keturunan penyembah berhala. Sudah lihat bapak opanya itu menyembah Tuhan. Bahkan di bawah bumi tidak ada orang seperti Nuh. Tapi saya lihat keturunan ketiga sudah hidup berdosa, menyembah berhala, amoralitas, pengorbanan anak-anak bayi-bayi itu dewa yang mereka sembah. Henry Haley ini berkata, seluruh daerah itu ternyata adalah kuburan bagi bayi-bayi yang baru dilahirkan. Jadi sudah lihat bayi-bayi yang baru dilahirkan, dorang persembahkan kepada dewa mereka. Aduh, begitu jahatnya. Orang tua penyembah Tuhan, tapi anak-anak penyembah setan atau roh jahat. Bapak ibu saudara, orang Kanaan beribadat dengan pemuasan hawa nafsu yang amoral. Sebagai ritus keagamaan di hadapan dewa-dewa mereka. Dan kemudian dengan membunuh anak-anak. Mereka bunuh anak-anak sulung mereka sebagai korban bagi dewa-dewa. Aduh saudara, itu sangat menyakiti. Anak-anak dikorbankan dalam acara ritual penyembahan kepada dewa mereka. Mereka persembahkan anak-anak mereka. Bahkan bayi-bayi dipersembahkan. Sepertinya negeri Kanaan telah menjadi seperti Sodom dan Gomora. Berskala nasional, saudara. Pada masa itu. Para arkeolog yang menggali reruntuhan kota-kota Kanaan bahkan merasa heran. Mengapa Allah tidak membinasakan mereka lebih cepat? Kenapa Tuhan sehukum dorang? Kenapa Tuhan saya hentikan dong lebih cepat? Supaya jangan banyak orang mati. Banyak bayi-bayi dan anak dipersembahkan. Kenapa sih? Saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti maksud Tuhan. Kadang-kadang kita orangnya Tuhan harusnya ambil media Tuhan. Kenapa sih orang bayi cepat-cepat mati? Orang kejahatan dia umur panjang. Kau Tuhan tidak mengerti, saudara. Semua itu misteri. Wow, Tuhan itu baik, saudara. Tuhan sangat baik. Namun kasih Allah sudah terlihat jelas. Yaitu Allah sudah lama tahu penduduk Kanaan menempuh jalan salah. Ia tidak segera lenyapkan mereka. Sebaliknya ia dengan sabar menunggu. Membiarkan sampai 400 tahun. Barulah sampai kesalahan. Barulah sampai kejahatan mereka genap. Sebelum kejahatan lenyap. Tuhan bilang, bangsa Israel tunggu dulu. 400 tahun kamu di Mesir. Sampai orang Kanaan punya dosa itu. Sudah genap. Maka aku bawa kamu dari sana. Untuk hancurkan mereka. Saya pikir Tuhan mau musnahkan Tuhan, tapi Tuhan masih ingat-ingat Nuh, saudara. Betul? Nuh itu menyenangkan hati Tuhan. Di antara orang sesama Tuhan cari cuma Nuh. Tapi yang Tuhan sedih, kenapa keturunan ketiganya sudah menyembah berhala. Makanya Tuhan kasih kesempatan 400 tahun, saudara. Jangka waktu yang panjang. Para arkeolog berkata, kenapa Tuhan tidak musnahkan mereka secepat? Tapi Tuhan itu baik. Tuhan kasih kita kesempatan untuk bertobat. Tapi bangsa Kanaan tidak pernah bertobat. Sampai 400 tahun. Sudah genap. Dosa itu sudah genap dulu. Sumatang dulu. Baru mereka datang. Dan akhirnya musnah. Kita lihat akhirnya juga Kanaan hancur.